sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah SWT yang penuh dengan nikmat hidayah taufiknya, kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh kemuliaan ini di waktu yang mulia, serta insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah dan kena kabul untuk malamnya, penutupan ayat. Alhamdulillah. Ini macam jaga ibadah tu. Jadi kita penutupan ada kesenangan kelar 40 perayaan 40 malam bulan Maulid. Mudah-mudahan yang sudah berlalu daripada hadir kita di majlis-majlis selawat kita, mengenai ceramah, mengenai zikir, mengenai Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuknya luar biasa. Insyaallah ini hewan atas insyaallah hadir misi di penutupan. Insyaallah balik ke bahasa kita. Balik ke pembahasan kita masih di bab taubat di hadis berikut. Kalau kemarin batas taubat masih di batas taubat itu. Kapan pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Di malam ini hadisnya agak banyak. Ada beberapa pembahasan yang diantaranya terkait dengan bab ini. An Zaid bin Hubaysh qala ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mas 'ala al-khuffain. Faqala ma ja'a bika ya Zaid? Faqultu ibtigha' al-'ilmi. Faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil 'ilmi ridan bima yatruk. Faqultu innahu qad hakka bi sadril mas 'ala al-khuffain ba'da al-ghaib wal bawl wa kunta mar'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru bi dzalika syai'an? Qala na'am. Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabatin lakin min gha'itin aw qawlin aw naumin. Faqultu hal sami'tahu. Nah itu kita stop panjang. Kalau ngaco kalau ngulang lagi kita baca banyak habis ini baca. Yang penting kita bertahap, kita bagi dua hadisnya, kita bagi dua atau bagi tiga, dibagi tiga. Tahap pertama daripada hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in, Zaid ibn Hubaysh. Zaid ibn Hubaysh nama seorang tabi'in. Beliau sebenarnya pacak jadi sahabat. Syarat sahabat itu apa? Bertemu dengan Rasulullah SAW di masa hidup beliau dalam keadaan Islam. Nah, beliau Zaid bin Hubaysh ini sudah hidup dari zaman jahiliyah, tapi tidak dapat kesempatan ketemu dengan Rasulullah SAW. Makanya gelar beliau tabi ini orang yang ngambil ilmu dari sahabat dan tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW secara ini jadi masa hidup beliau. Kalau umumnya tabi'in memang tidak hidup di zaman Rasulullah SAW pada umumnya. Tapi beliau termasuk yang tidak dapat macam siapa tabi'in ini Uwais Al-Qarni. Sering kita dengar cerita tentang baktinya beliau kepada orang tuanya. Baktinya beliau sampai walaupun belum ketemu sama Rasulullah SAW di masa hidupnya, tapi disebut oleh Rasulullah SAW. Dan penyebutan tidak menjadikan beliau sahabat. Saya sahabat bertemu.
Al-Azil, ini Zir ibn Hubais. Beliau berkata, ataitu Safwan bin Asal. Aku mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Nemui sahabat, ambil ilmu. Beliau belajar, bertanya dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang bertanya, memang termasuk manaqibnya Zir bin Hubais dari itu. Sampai-sampai disebutkan beliau itu natangi Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Dan juga sahabat Ubay bin Ka'ab. Sampai-sampai mereka itu ngomong tidak terlewat satu ayat kecuali kau bertanya tentang rajinnya. Rajin bertanya, rajin minta pengertian atau penafsiran atau penjelasan daripada hukum-hukum daripada hukum Islam. Ini luar biasa semangatnya sahabat, bukan sahabat, tapi Zaid bin Hubais. Umur beliau 120 tahun. Makanya tadi apa di zaman Nabi cuma tidak kesempatan tadi 120 tahun. Di tahun 82 Hijriah. Bertanya kepada sahabat Safwan bin Asal, as'aluhu anil mashi 'alal khuffain. Bertanya tentang masah 'alal khuffain. Apa masah 'alal khuffain itu? Musab. Khuf itu macam kaos kaki, tapi ini apa namanya? Dari kulit. Macam kaos kaki tapi dari kulit. Dikata ke sepatu bukan. Kalau digawa jalan umum yo apa namanya? Tidak tahu. Kalau sepatu itu biasanya ada alasnya lain bahannya ya. Kalau ini kulit ya, kulit ya khuf. Nah, khuf ini di syariat kita itu dibolehkan. Apa perbedaannya dengan wudu? Jadi wudu sebenarnya wudu cuci muka, cuci tangan, usap kepala, cuci kaki. Itu wudu pada umumnya. Ada hukum lagi yang diperbolehkan oleh syariat. Setelah kita sempurna berwudu, kita boleh memakai yang namanya khuf tadi, yang semacam kaos kaki tadi. Tidak disebut kaos kaki, sebab bahannya dari kulit atau bahan yang tidak tembus banyu. Bahannya tidak tembus banyu tapi mudah dibawa dipakai. Sekarang ini mungkin banyak bahan yang baca diciptakan macam itu, tapi kalau dulu bahan dari kulit. Nah, ketika seseorang pakai apa? Nah, sebut kaos kaki tidak apa lah. Sebutlah kaos kaki. Yang kaos kaki tadi yang anti banyu tadi, kalau dipakai sesuai dengan syaratnya, ketika seseorang batal wudu, misal sekarang, nah contohnya misal anak maki wudu maghrib tadi sudah sempurna, anak maki tadi, maki penutup kaki tadi itu. Nah, ketika dengan syaratnya sudah komplit, dengan syarat-syaratnya kita pakai, habis maghrib batal misalnya, habis maghrib batal, nah wudu lagi. Nah, di sini ketika dia pakai khuf tadi dengan syarat dan niatnya, dia nak wudu lagi, cukup nyuci muka, nyuci tangan, musab kepala, sama musab kaki, bukan nyuci. Yang sarung kaki tadi itu tidak perlu dibuka, Kita cukup basah tangan kita, usap di pucuk bagian pucuk, misalnya kaki dengan pucuk. Sudah cukup menjadi pengganti nyuci kaki. Boleh tak? Boleh. Lagi dibahas. Dan ini hadisnya. Untuk yang tidak dalam keadaan musafir boleh 24 jam lagi. Setelah 24 jam buka. Nah, 24 jam dari dia berhadas. Nah, dari mulai dia tadi yang kena contoh tadi, sekarang anak lagi. Nah, kapan batal? Batal lagi jam 7 misalnya. Kebetulan jam 7
sedang berwudu, dia berwudu lagi sebagaimana yang contoh tadi, ketika berwudu pencucian kaki digantinya dengan musaf. Dari jam 7 itu dihitung 24 jam. Ketika sampai besok jam 7 lagi, dia harus buka. Harus wudu secara sempurna lagi, baru boleh maki lagi. Jadi kalau selama dari jam 7 malam ini sampai besok tidak perlu cuci lagi. Gawat tidur. Pakai gawat tidur. Ngapa maki itu? Ngapa maki itu? Mungkin ya karena sakit, kurang sehat. Kalau banyak ketemu banyu, bagus saja. Nah, mengurangi pemakaian banyu, baca maki tadi. Maki kaki biasanya kalau basah kan, dinginnya lebih atau di tempat yang musim dingin lah, mengurangi kontak langsung dengan banyu. Ini tadi besok. Nah tadi 24 jam pakai juga gawat tidur, jadi jangan dilepas. Kalau dilepas sudah pulang baru lagi hukumnya, harus pakai wudu lagi. Tapi selama tidak dibuka, kalau yang tidak musafir itu 24 jam sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam tidak perlu dibuka, kecuali dengan sebab-sebab yang mewajibkan dibuka. Selama itu juga musafir dari jam 7 malam nih misalnya, atau setengah 7 lah, sudah begitu pagi dah. Dari setengah 7 misal ketemu jam 2 malam bangun, dia mulai wudu, sudah wudu, cuci muka, cuci tangan, musaf kepala, sama musaf kaki. Yang sarung, ada sarung kayak kita, jadi di atas dari macam itulah pelaksanaan. Nah di batal wudhunya tadi kalau berhadas, buang angin atau kalau ke kamar mandi, macam mana maki di kamar mandi, dia maki. Itulah luar biasanya kita ini sebenarnya jangan terlalu mudah berurusan sama ngaji itu, jangan terlalu mudah. Jadi macam tadi, kalau kita maki itu dia jangan lagi masuk kamar mandi. Jadi jin nak maki sandalnya ada, itulah waktu yang dianjurkan masuk kamar mandi maki sandal, sebab tubuh kita ini semaksimal mungkin jangan mudah berinteraksi sama kontak sama najis, kontak sama hal-hal yang kotor atau menjijik kan. Makanya ngapa ke macam manunya anggapnya kalau kita pakai sarung kaki itu masuk kamar mandi mana? Urusan kotor hajat, buang hajat sedikit mungkin bersentuhan dengan najis. Kalaupun ketemu terkena najis, kalau di luar sarung tadi itu siap, hilangkan najis tidak boleh, harus suci itu sarung. Sebab digawa kita kemana-mana, termasuk masuk masjid, musola itu pakai. Posisi kita pakai. Jadi itu kurang lebih hal yang dipertanyakan oleh sahabat. Tak tahu kalau rasanya jarangnya dipraktekkan begitu, jarangnya. Kalaupun ada mungkin termasuk yang sah, macam sepatu boot, tapi tidak harus sampai tengah putih ya. Kita itu batas minimalnya motor kaki, sepatu atau sarung kaki lah, tidak nak punya sepatu, tidak juga nak punya kaos kaki, sarung kaki itu nutupinya batas minimalnya menutupi kedua motor kaki, itu sudah cukup untuk dikatakan khuffain, khuf al-khuf tadi. Ya, itu boleh dilaksanakan atau dipakai di keseharian kita. Nah, tiap hari pun boleh pakai. Jadi jangan jaga,
atau syariat baru tidak. Kita yang jarang ketemu dengan barang ini. Dan kalaupun nak praktek tidak apa-apa dengan bahan yang sesuai syariat, tak apa-apa dipraktek. Jadi kalau timbul pertanyaan jadi kita lanjutkan dulu di pembacaan hadis. Nah ini Zir bin Hubaysh bertanya sama sahabat Sofwan bin Asad radhiyallahu anhu, bertanya tentang masa Ahlul Bait. Faqala, maka berkata, ma ja'a bika ya Zir. Ketika datang, apa yang membuatmu datang kepadaku wahai Zir, kata sahabat Sofwan. Faqultu, maka dijawab oleh Zir, ibtila al-ilm, aku datang sini karena ilmu, karena nak menuntut ilmu. Sebelum datang pertanyaan itu, nengokkan tujuan daripada kedatangan ini menuntut ilmu. Dijawab oleh sahabat Sofwan radhiyallahu anhu, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Beliau langsung nyampaikan yang mana ucapan ini secara tidak langsung sebenarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang fadilah wong yang menuntut ilmu. Apa itu? Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat tad'u ajnihataha li talibil ilmi, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu. Ridwan bima yatlub, karena ridho, karena apa namanya ridho ini suka cita dengan apa yang mereka tuntut, dengan apa yang mereka cari. Ini ulama mengatakan ancaman malaikat. Malaikat meletakkan sayap. Sebelum bahas malaikat meletakkan sayapnya, ini menunjukkan luar biasanya keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Siapapun itu, nak besar, nak kecil, nak tua, nak muda, siapapun, kita alhamdulillah hampir rata-rata masjid, musola atau majlis ilmu. Ini untuk yang menuntut ilmu luar biasa, apalagi yang nyampaikan, yang niatkan dan lain sebagainya, daripada mereka yang berkaitan dengan adanya kegiatan serah terima ilmu. Itu pasti dapat bagian juga luar biasa. Malaikat nundukkan, meletakkan sayapnya. Ulama banyak menerjemahkan makna-makna daripada menurunkan sayap daripada malaikat tersebut. Disebutkan yang pertama hakikatan, secara nyata, secara benar malaikat itu meletakkan sayap. Wa in lam nusyahidhu, walaupun kita tidak bisa menyaksikannya. Ini pendapat pertama daripada pengertian meletakkannya malaikat sayapnya. Itu yang pertama. Selanjutnya daripada makna takuf ajnihataha 'anit tayyarat tanzil sama ilmu. Belum, masih terkait dengan yang awal. Turun malaikat, turun untuk mengikuti majelis ilmu. Itu juga banyak hadis yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat khusus, namanya ada di sebagian riwayat namanya sayyahi, ada dinamakan sayyar. Kalau di bahasa Arab sayyar, jalan muter-muter kita cak mobil. Kalau bahasa Arab mobil itu sayyar. Ada nama malaikat nama sayyar. Apa sayyar? Jalan. Malaikat keliling-keliling. Ada di riwayat katakan sayyah. Sayyah itu sekarang
dipakai dengan saya ini wisatawan, saya lihat, saya wisatawan ngapa? Malaikat ini keliling, diciptakan oleh Allah cuma keliling. Untuk apa? Untuk mencari majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Itu begawe. Kalau mendapati majelis ilmu, majelis zikir, turun kalau. Halumu ila buyatikum, benar saling manggil. Mari menuju ke tempat yang kita tuju, yang menjadi tujuan kita. Halumu ila buyatikum, turun kalau bukan. Ini kalau kita dibuka akan mantul gitu, oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam tempat macam ini. Zikirnya ada gitu. Dari habis sholat tadi, majelis ilmunya ada. Kalau dibuka akan penuh. Ada malaikat-malaikat yang dikhususkan oleh Allah turun melok ngami gitu, melok ngami gitu di sini. Kan kakek ada hadis panjang lagi menyebutkan malaikat kakeknya laporan tentang keadaan kita di sini, macam mana, apa kepentingan mereka. Laporan tanya jawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah selesai daripada perkumpulan ini selesai. Hanya tanyaan percakapan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat. Ini sekedar ini baik, macam pawai baik. Sebenarnya Allah tahu. Tidak perlu nanya malaikat, Allah tahu apa tujuan kita masing-masing. Macam mana keadaan majlis yang berlangsung sekarang ini misalnya. Cuman Allah SWT ingin membuat kesaksian. Jadi pernah terjadi perkumpulan disaksikan oleh malaikat, dan Allah SWT tanyakan ke malaikat itu sebagai malaikat yang jadi saksi kaki. Malaikat yang melok hadir di majelis ilmu, majelis zikir, itu dijadikan oleh Allah saksi kaki dari kiamat. Untuk mereka, untuk membantu mereka. Itu luar biasa. Ini nambah lagi. Selain untuknya malaikat, juga malaikat jadi saksi perkumpulan yang semacam ini. Itu ada di pendapat lain yang diterjemahkan oleh ulama tentang menundukkan sayap tadi. Malaikat menundukkan sayap adalah apa? Al-ma'unah wa taisir sa'i fi talabil ilm. Pertolongan. Allah Subhanahu Wa Taala siapkan dengan tunduknya malaikat letakkan sayapnya, itu artinya apa? Pemberian kemudahan. Dimudahkan untuk talabil ilm, untuk mendapatkan ilmu. Dan dimungkinkan bahwasanya malaikat yang bertugas tadi itu adalah golongan malaikatul rahmah, yang tugas mereka minas sa'in fi masalih Bani Adam. Jadi termasuk malaikat rahmat yang tugas mereka untuk memudahkan. Ini jadi malaikat yang lain lagi ini. Kalau tadi memang ada malaikat khusus keliling tadi untuk melok ngambil ke majelis. Ada lagi di sini pendapat ulama mengatakan malaikat yang meletakkan sayapnya untuk menuntut ilmu siapa? Malaikat rahmat. Apa tugas malaikat rahmat ini? Malaikat rahmat ini bertugas untuk membantu, memudahkan urusan Bani Adam, umat manusia. Itu di antara makna kita tidak perlu banyak lebar sampai maknanya, sebab banyak lagi yang kita baca. Jadi singkatnya, keutamaan daripada orang yang menuntut ilmu, malaikat bentang sayap. Ada lagi pernah disebutkan, orang yang menuntut ilmu
berjalan pucuk sayap malaikat. Walaupun kita zahirnya tengok macam berjalan di jalan, tapi yang tujuannya berjalan keluar rumah untuk menuntut ilmu. Dia ibaratnya berjalan di pucuk sayap malaikat. Berjalannya balik perginya dinilai jihad. Yang batas umurnya ada. Meninggal mungkin di perjalanan baik pergi atau baik balik dari menuntut ilmu, itu mendapatkan nilai jihad, mendapatkan nilai jihad. Syahid, tapi syahidul akhirah bukan, syahidul akhirah. Perlakuannya tetap macam orang lain, tapi nilainya di akhirat dikumpul dengan syuhada, Nah sudah. Ini sekilas info di sahabatnya. Ketika datang tahu tujuan menuntut ilmu, disebutkan sebagai tentang fadilah menuntut ilmu. Selanjutnya waktu tu innahu qad hakka fi sadri al-masad al-hubain. Nah, langsung masuk ke tujuan. Beliau datang nak bertanya, apa yang nak tanya ke? Qad hakka fi sadri. Ada yang hakka tu sebenarnya biar tergaruh. Ada yang menggaruh hatiku katanya. Nah, ada yang tak lemak di hati dia, tidak lemak di hati. Kalau disebutkan bahasa Arab ni macam bergaruh di hati. Perihal masalah hubban, perihal tadi musab sarung kaki tadi. Yang barusan kita jelaskan tadi. Setelah apa statusnya setelah buang air besar atau buang air kecil? Tadi sudah kita jelaskan ya, secara ringkas bahwa tamra'an, dan engkau wahai sahabat Sofwan, seorang daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti banyak pengetahuan. Memang tempatnya bertanya untuk mencerahkan atau menjabarkan apa yang tadi menggaruh hatiku, tidak jelas di hatiku, di pemahamanku. Haji itu as'aluka, aku datang kepadamu menanyakan hal tersebut. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah engkau pernah mendengar apa yang kusebutkan tadi dari Rasulullah SAW? Maka dijawab oleh sahabat Sofwan, qala na'am. Iya, aku pernah mendengar. Kana ya'muruna idza kunna safran. Beliau sahabat Sofwan ini sering melok bepergian dengan Rasulullah SAW. Jadi beliau ngomong, karena yang pernah satu waktu ketika kami di dalam perjalanan musafir, beliau memerintahkan kami Allah nanti khifafana salah satu ayam walayaliyahun. Kami diperintahkan untuk tidak mencabut, tidak melepaskan sarung kaki dari 3 hari 3 malam. Nah, aku pas perjalanan, perjalanan ini banyak di gurun pasir kira-kira buat cuci kaki ni berguna ada berapa yang diisi berapa. Kalau orangnya 100 ekor, berarti sekian banyak yang bakal dituang. Itu termasuk untuk hemat baju tadi. Termasuk alasan dibolehkan keadaan musafir, makinya tidak perlu dilepas. Mengganti mencuci kaki dengan sekedar mengusap sarung kaki tadi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jangan dilepas, kata Nabi. Perintah Rasulullah SAW, illa min janabah, kecuali kalau junub. Kalau junub kata alasan ada nak mandi terus kaki musab kata cerita lepas dia batal. Pemakaian sarung kaki dari batal dengan terkena atau mendapati junub seseorang yang memakai hal tersebut. Illa min janabah, walakin min la'idin aw baulin aw naumin. Akan tetapi kalau BAB, buang air besar atau buang air kecil atau
tidur atau disingkat dengan kata berhadas, dengan hadas yang kecil, itu tidak wajib melepaskan sarung kaki yang dinamakan khuf tadi. Jadi cukup apa? Selama waktunya belum habis, dia cukup nyuci muka, nyuci tangan, ngusap kepala, sama ngusap sarung kaki dan sarung kaki tadi. Sudah terjawab. Yang tergaru-garu di hati tadi terjawab dengan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sah hukum tadi. Atau kalau memang prakteknya atau perlu prakteknya boleh tanya lebih, lebih mendalam lagi. Fakul tu maka lanjutkan. Di hadis tersebut kumpul sama sahabat. Sudah siko dapat ilmu. Nanya lagi dia. Nanya lagi. Fakul tu hal sami'tahu yadhkuru bil hawasiyah. Wahai sahabat Safwan radhiyallahu anhu, engkau terdengar tak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru bil hawasiyah, beliau menyebutkan atau membahas al hawa. Apa hawa? Hawa di sini cinta. Perihal cinta. Benar tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawa. Qala na'am, akan dijawab oleh beliau, na'am, ya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi safarin wa bainama nahnu 'indahu innadahu 'arabiyyun bi sawtin lahu jahwari. Ya Muhammad, fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sawti ha'u. Fa qultu lahu waihak udud min sawtika fa innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha. Qala wallahi la udud. Qala al-Arabi al-mar'u yuhibbul qawma wa lamma yalhaq bihim. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab yaumil qiyamah. Bagian kedua dari hadis ini. Apa? Ada kesempatan nanya lagi. Disebutkan, pernah nyebutkan tak perihal cinta, mahabbah di hadapan kalian. Disebutkan na'am, iya. Pernah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di safar itu, di perjalanan juga. Ini caranya banyaklah ngewangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan ini. Bapaina nahnu indahu inna da'arabi. Pas kami lagi duduk bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada suara besar, jahwari. Jahwari itu besar. Suara termasuk yang punya suara jahwari ini sahabat Sayyidina Abbas, paman Rasulullah SAW. Kiloan suara itu. Dikatakan berapa mil pacak terdengar. Yo, dari sisi suara ada, badan juga. Kalau tegak pucuk ontok, duduk pucuk ontok bukan tegak. Duduk pucuk ontok, kaki kena lantai. Bayangkanlah tingginya ontok. Paman Rasulullah SAW dan Abbas itu kalau duduk di ontok macam budak kecil main bulu-buluan. Kakinya, tapak kakinya menempel di bumi. Tingginya, tinggi besar. Itu pernah terbukti luar biasa suara kuatnya suara Sayyidina Abbas itu di perang Hunain. Di perang Hunain ketika Rasulullah SAW dan pasukan Muslimin itu terkepung atau di lembah, di satu lembah melewati dikepung, di pucuk ini pasukan panah mengkafir. Yo mendadak dihujani panah. Yo, apalagi waktu itu setelah Fatu Mekah banyak yang baru masuk Islam, jadi belum mantapnya nih hujan panahnya kota kecil. Kota kecil tinggal sekelompok yang memang ini kalau mantap kalau mengelilingi Rasulullah. Dan pun Rasulullah SAW dengan tegarnya dengan keadaan ini tidak panik, malah ngadep ke depan terus, ngadep dengan tendangannya atau
adik buangan. Wa ana ibnu Abdul Muthalib, dan aku cucunya Abdul Muthalib. Kocak-kacik tadi yang jadi pembahasan gitu nih. Sayyidina Abbas paman Rasulullah SAW dengan lantang ngeliat biar hilang panik sahabat sebagian yang kesana yang kesini, biar balik kalau untuk apa mengelilingi Rasulullah SAW dengan suaranya kuat, mengingatkan masing-masing momen-momen bersama Rasulullah SAW. Ada yang Baitul Aqabah, ada Baitul Ridwan. Jadi sampai balik itu macam diibaratkan macam anaknya hewan yang balik hidup itu. Pas dia balik hidup. Suara tadi jumlah pasukan muslimin waktu itu 11.000. Nah, kilo kedengar dulu. Makanya kiloan tadi masalahnya. Dengan keadaan macam itu dia teriak, luar biasa. Itu nama suara orang yang punya suara itu Jahwari. Ya, Jahwari, suara lantang. Nah ini ada bani, ada pedalaman berteriak, neriakan dengan nama belum Rasulullah SAW yang disaksikan di perjalanan yang diceritakan ini. Wahai apa namanya? Neriak makin nama belum? Ya Muhammad, suara besar. Sahabat langsung ngawas dia loh, ngaku, yo, api, teriakkan kenapa suara besar belum? Ngawas dia loh, tapi Rasulullah SAW tahu siapa yang manggil nih, bukan orang kami yang di sekitar, maka ada. Tapi ini wong jauh dari pedalaman. Baca bahu dijawab oleh Rasulullah SAW. Nahwan min sautih di mana? Suaranya dijawab haum. Ayo kalimat yang baca itunya ada apa? Ngapo ke sini. Cuman oleh sahabat Sofwan didapati pagar beliau yang berteriak ini ditegur, wahai hak, udut min sautik, ating ke suara kau, siani diri kau. Ngapa kesian diri kau? Ada khilaf di sini. Sebab nama dengan nama Nabi Muhammad SAW ucap nama itu ada larangan, ada ayat yang melarang. Manggil nama Rasulullah SAW dengan nama baik tanpa ada tanda penghormatan. Ada larangan. Di sini khilaf ulama apakah itu sudah turun ayat itu atau belum. Tapi sahabat secara adab nak turun, nak tidak turun ditegur, jangan cek itu manggil Rasulullah SAW, jangan manggil bagi nama baik. Innaka ajan Nabi SAW, sungguhnya engkau itu di hadapan Rasulullah SAW dan engkau sudah dilarang akan ini. Artinya bagian ini tidak pantas. Faqala wallahi la aqul. Orang pedalaman tidak kecil ke suara tidak. Inilah jadi. Aku nama inilah jadi. Sudah tidak ngomong, sudah berhadapan sama Rasulullah. Qala al-Arabi al-mar'u yuhibbul qawma wa lam yalhaq bihim. Maka sudah pagar mendekat ke Rasulullah SAW. Sudah beda kasus lagi urusan cerita tadi itu. Yaitu segala Rasulullah SAW nak mana nyikapi tapi dari sahabat ngajarin apa yang sudah disampaikan tadi. Sudah ngobrol, bertanya orang pedalaman ini tadi, almar'u yuhibbul qawma wa lam yalhaq bihim. Seseorang mencintai suatu kaum, akankah pecinta ini yang bakal disusulkan kepada kaum tersebut? Jadi kalau ada orang yang cinta dengan satu kaum, apakah pecintaannya bakal diikutkan ke kaum tersebut? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Baiknya, buruknya tergantung siapa idolanya. Idola. Kalau ini, beliau ini, pedalaman ini nak pastikan
cinta dengan Rasulullah SAW. Kiro-kiro bacalah anak dipelok ke kakeknya dengan kaumnya Rasulullah SAW al-akhyar, orang yang baik. Dijawab oleh Rasulullah, seorang yang mencintai suatu kaum akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Dan ini takut tidak cukup. Ini levelnya, tapi kaget. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita baleni lagi. Jadi cinta yang tadi itu, pertanyaannya bukannya uang ada yang cinta tapi sama-sama praktek, sama-sama ahli ibadah, sama-sama soleh, cinta. Bukan itu yang jadi pembahasan. Yang jadi pembahasan ini macam tadi lah. Uang pedalaman jauh dari kalangan sahabat, jauh dari kumpul bersama Rasulullah SAW, jauh datang nak nyodok dengan cinta. Aku yakin yang ku punya ni, aku yakini aku cinta. Tapi kalau amal belum, tidak baca meloi mereka. Akankah orang yang cinta ini baca dikumpulkan sama yang orang baik-baik, orang yang soleh tadi, orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala tadi? Yang mana? Ini ya jawaban dari Rasulullah SAW. Al-mar'u ma'aman seseorang akan dibangkitkan, akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Makanya salah satu catatan yang digaris oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya ma farihna ba'da Islam farahan asyadda mimma farihna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'aman. Kami selama Islam, selama menganut agama Islam ini tidak pernah senang seperti senangnya kami mendengar ketika mendengar hadis al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu dikumpulkan dengan yang dicintai mereka. Ngapa? Mereka ni yakin, mereka ni yakin dengan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Tapi untuk amal ibadah macam pembahasan kita sebelumnya, kita tidak tahu diterima tidak ibadah kita. Ibadah kita sudah maksimal, cuman ada tak cacat, ada tak apa, tidak tahu. Kita sudah maksimal Allah yang tentukan diterima atau tidak. Kalau cinta, itu ngasuhnya cinta, benar cinta, ngagumi Rasulullah SAW ni. Dengan hadis inilah para sahabat senang bukan main. Ini ngawak berkat dalam mana. Walaupun cowoknya agak aneh masuk ke perkumpulan Rasulullah SAW. Alhasil belum masuk ke bab taubatnya gitu. Belum masuk ke taubatnya di tahap bagian ketiga daripada hadis ini, insyaallah masuk ke bab wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.